Record. Sip. Oke. Saya langsung ya. Saya langsung. Kita coba. Ini dia. Wait guys. Sharing. Oke, we're starting for number one. Ini Mr. Indra sih baik banget sih ya. Dia kasih mirip sih. Untuk yang normal itu mirip semua, serius. Jadi kayak kalau kamu udah dapetin konsepnya ini tuh udah. Tapi memang kalau untuk yang kayak binomial atau geometric distribution, ya namanya soal probability ya. Itu kayak harus difikirkan banget. Kayak gitu ya, harus dipikirkan tapi nggak sampai banget banget sih. Maksudnya masih kelihatan lah. Dikasih tahu deh sama Mister Indra udah dikasih clue-cluenya tuh yang oke-oke punya gitu ya. Oke guys. Nomor satu. Saya mau bahas dari nomor nomor satu. Apakah ada pertanyaan dulu? Apakah nomor satu kemarin udah dibahas? Nggak ada. Tes tes. Ada toh? Miss, ajarin ulang lagi aja, Miss. Aja ulang. Oke, saya mulai ya. Pertama, pertama banget ini adalah konsep dasar ya, konsep dasar. Konsep dasarnya adalah kalau misalnya kamu punya punya sebuah distribusi yang udah pernah kita pelajari adalah binomial ya. Binomial itu kita bisa bikin normal. Tapi kalau misalnya geometrik nggak bisa. Kalau misalnya saya punya distribusinya binomial, binomial itu dengan dengan n times dan probability-nya berapa, we can make this or we can change this into normal distribution di mana kalau misalnya n-nya itu normal itu kan adalah mu sama tau square atau standard deviation. Nah, ini didapetinnya dari apa? Untuk dapetin mu itu kalau dari binomial itu selalu n times p. Untuk standard deviation n times p times q. Kayak gini. Kalau misalnya kamu dari binomial ya ke normal, don't forget ada continuity correction. Ini nggak apa-apa ya, kita coba dengerin lagi aja ya. Lalu kalau misalnya dari normal itu sendiri, kalau udah jadi normal, kita tuh nggak bisa langsung dapat gitu aja. Normalnya ini harus di standardize. Nah, di standardize-nya itu jadi dari X yang di sini, kita harus ubah jadi Z. Z normal 01. Barulah kita bisa pakai tabel atau pakai kalkulator. Oke, di kalkulator kamu ketika kamu pencet stats ya, stats, stats, statistik, maksudnya udah jadi statistik mode mode 3 gitu ya, jadi statistik di sini mode 3 kalau nggak salah. Lalu kamu pencet lagi jadi untuk dapetin kayak probability-nya itu, kamu misalnya pencet lagi adalah shift ya. Shift, shift angka 3 kalau nggak salah. Benar nggak sih? Angka satu, sorry. Shift angka satu. Nanti kan dia akan ketemu yang kayak distribution gitu kan. Cari distribution sama cari berapa probability-nya. Nih, perlu diketahui kalau misalnya di situ kan ada P, ya nggak? Ada Q, sama ada R. Nah, ini kan kita tinggal masukin nilai Z-nya, baru nanti dia akan keluar probability-nya berapa. Tapi untuk yang P, perlu kamu ketahui kalau P itu bentuknya adalah probability yang, misalnya kamu masukin di sini angkanya adalah angka satu. Berarti dia itu starting from one and eh, semua di belakangnya. Ini kalau angka satu. Kalau P, ini kalau P. Sedangkan kalau yang Q, ini biar cara pemakaian kalkulator dulu ya. Kalau yang Q itu adalah misalnya Q-nya satu ya. Kalau Q-nya satu, nah dia tuh ngelihat cuma dari tengah ke satu ini Q. Sedangkan kalau R itu satu, R itu yang di sebelah sini. Ini satu, cuma ke sebelah sini aja dia. Jadi kamu harus tahu cara menggunakan kalkulator kamu dulu seperti apa. Sampai sini, ini adalah semua yang akan kita coba kerjakan. Basicnya tuh di sini. Ada pertanyaan dulu, Miss. ya. Ada question yang dari normal terus ke binomial nggak? Dari normal nggak ada. Selalu dari binomial ke normal.
gitu. Nggak ada. Darren itu, apa James itu ya? James ya? Nah, nggak ada ya. Sampai sini kalkulator-kalkulatoran aman. Jadi kamu kalau misalnya menemukan kayak gini gitu ya, ini harus tahu pakai kalkulatornya yang mana. Yang benar-benar kayak tabel itu adalah yang P. Ini benar-benar kayak tabel kita, kayak gitu. Tabel kita itu kayak yang si P. Cuma kalau Q dari tengah ke yang dia maksud, kalau R itu yang malah lebih besarnya, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor satu ya. Farmer Jones, nah ini adiknya si James ini ya, grows apples. The weight in grams of the apples grown this year are normally distributed. Pasti dikasih tahu. Normally distribute with mean 170 and standard deviation 25. You have to know that the normal is always mu and tau square. So, if the question say it is no standard deviation, this is 25 square. Bukan 25 aja ya, but 25 square. And then the mu is 170. This is A. Okay. Apples that weigh between 142 and 205 are sold to supermarket. Jadi yang beratnya oke aja yang dia jual. Terus find the probability that a randomly chosen apple grown by Farmer Jones this year is sold to the supermarket. Berarti kita disuruh cari probability di mana apelnya itu beratnya di antara ini. Di sini penting nggak sih sama denganannya atau enggaknya? Nggak penting, guys. Ya, nggak penting. Intinya between, kayak gitu ya. Intinya between. Nah, setelah kayak gini, berarti kita udah di step yang mana nih, mistanya? Kita ada di step mana? Apakah kita dari binomial? Tidak. Berarti kita ada di step yang kedua. Dari normal, kita mau jadikan ke standardized. Nah, kita harus tahu konsep ini dulu. Makanya Miss tadi terangin di depan. Jadi, kalau misalnya kita udah dari normal, berarti kita cuma perlu ini di standardize sehingga kita bisa cari nilainya di tabel. Kayak gitu ya. So, rumusnya kayak gimana? Standardize itu ngerumusinnya adalah rumusinnya adalah Z equals to mu minus, salah, X minus mu out of tau. Nah, ini adalah standardize-nya dia caranya. X itu dari mana? X itu adalah nilai yang dia maksud. Contoh, ini adalah X-nya. Ini adalah X-nya. Ini adalah X-nya. Oke? Oke. Ini mu-nya. Ini mu. Ini tau. Sampai situ ya. Berarti kita harus bikin probability-nya ini berapa? Probability-nya adalah P. Nah, kita bikin lah. 142 minus 170 out of 25. Less than X, less than 205 minus 170 out of 25. Sampai sini, saya langsung cepetin aja ya. Ini kita akan mendapatkan nilainya negatif 1.12. Eh, ya, negatif 1.12. Terus sudah kayak gitu, yang di sini berubah jadi Z. Kenapa? Karena udah masukin rumus. Jadi Z, terus ini adalah 1.4. Oke, jadi kalau bentuknya kayak gini, kita adalah kalau kita ngebayangin di sebelah sini. Ini adalah negatif 1.12, yang ini adalah 1.4. And you have to find out the probability between them. Berarti yang kita mau cari adalah 1,4 ke belakang. You have to find in your Z table 1.4 or in calculator. Ini berarti pakainya yang P 1.4 ke belakang. And then you minus it with. Nah, kita minusin sama kita pakai yang P ya. Nah, P 1,4 di kalkulator. Kalku ya. Lalu diminusin sama minus 1,12 ini kita pakainya kalku kalku yang R, pakai R, minus 1,12. Dicoba deh ya. Ketika dicoba ini nanti dapatnya hasilnya adalah 0,9192
yang ini dikurangin dapat berapa? Ada dapat? Coba ya, kita coba ya. Yes, yes. Li- Sorry? Itu minus P-nya kayak biasa kan, Miss, greater to minus less. Mm-mm, Oke, mm-mm. thank you, Miss. Cuma kita pakainya pakai yang R. Kita pakai yang R biar kita tuh tahu dia berapa. Bentar. Oke, 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 oke. Ini walaupun kayak gini, tapi kita harus tahu juga ya ini dikurangin berapanya ya. Satu dikurang ini. Pokoknya ini kalau misalnya diambil dia kayak begini, ini sama aja kalau kalau kamu kayak kalku, ambil yang ambil yang pi 1,12 juga boleh, tapi jangan lupa dikurangin nanti. Jadi ini satu dikurang hasilnya dia. Hasilnya dia adalah 0,8686. Kayak gini. Oke, ini secara kalkulatoran ya. Miss bikin ini secara kalkulatoran. Tapi kamu pakai caramu sendiri boleh untuk yang kalkulatoran ini. Lalu selanjutnya, ini nanti hasilnya adalah 0,7878. Or you can estimate it into three significant figure 0,788. Kayak gini. Ini untuk yang pertama, guys. Ya, ulang lagi. Jadi ada tiga tahap. Kalau misalnya dia dari binomial, you have to make it normal first, and then don't forget the continuity correction. After that, we have to standardize. Ya, bikin normal dulu, baru kita standardize. Nah, tapi karena kita ini udah basicnya di normal, kita tinggal standardize aja. Oke, ini untuk nomor yang A ya. Ada pertanyaan untuk yang A? Tado, ya. Lanjut ya, Miss lanjut ya. Kita yang ke B sekarang. Kalau yang B ini sebelum kita lihat yang B, dia di sini dibilang adalah Farmer John sell the apple to the supermarket at 0,24 dollars. Sama dia bilang he sells apples that weight more than 205 grams to a local shop 0,3 dollars. He does not sell apples that weigh less than. Oke. Dia nggak ngejual apel yang kurang dari 142, tapi dia ngejual semuanya. Nah, total apel yang dia punya adalah 20.000 apel. Oke, kita anggap aja ini adalah gramsnya. Gramsnya yang akan dia jual. Yang pertama kita bagi tiga kotak gitu ya. Tiga kotak. Yang pertama adalah dia punya batasan 142. Yang less than 142 he doesn't sell. Tapi kalau misalnya dia antara 142 sampai 205 dia jual. Sama di atas 205 dia juga jual. Yang ini harganya 0,24, yang ini harganya 0,30. Kayak gitu ya. Ini harganya 0,24, ini harganya 0,30. Dia tanya berapa banyak uang yang dia punya, yang dia akan dapetin gitu ya. Ketika dia punya 20.000 apel. Kayak gitu. Nah sekarang masalahnya adalah kita nggak tahu jumlah total pastinya untuk si 0,30 atau yang lebih dari 205 gram ini. Berarti kita harus hitung dulu. Probability-nya tadi kalau misalnya yang di antara ini adalah 0,7878 atau 788. Kayak gitu ya. Ini 0,788. 0,788. Nah, berarti kalau kayak begini, kita harus cari dulu ini berapa, guys. Ini berapa sih 0,30 biar kita tahu perkaliannya. Kenapa sih gitu ya? Karena yang namanya probability itu kalau kita kalikan dengan total si buahnya, kita akan dapat berapa banyak. Kayak gitu. Nah, berarti kita cari dulu kalau 0,30. Berarti kita carinya adalah P that have X more than 205 grams, ini berapa banyak probability-nya? It becomes Z 205. Don't forget, X minus mu-nya adalah 170 ya. Mu-nya adalah 170 per 25 ya. Nah, setelah dapat kayak gini, nanti adalah Z-nya more than 1.5 1.4.
Nah, kalau lebih besar dari 1,4 berarti 1 dikurang gitu ya. Tau 1.4. Pakai yang pi di kalkulator. Pakai yang pi. Nanti ini akan dapat 1 minus 0.9192. Hasilnya adalah 0.0808. Oke, berarti kita udah dapat nih. Yang ini adalah 0.0808. Ketika kita udah dapat kayak gini, berarti kita tinggal kali, guys. Oke, total apple-nya. Apple-nya berarti dia dapat berapa dolar dari tiap apple. Yang pertama adalah 0.788. You have to times it first with 20,000 apples. And then we have to times it again with the price, okay, and then we plus it with the rest that sold to local market. 0.0808 times $20,000 and then times with 0.3. Ya, berarti ini nanti dapat jawabannya adalah 400 4,266.24. Ya, sekitaran inilah. Kalau misalnya kamu mau bikin estimating kayak gini, berarti sampai ke gini boleh. Atau 266 boleh. Atau mau bikin trisik fix yang benar-benar mirip, berarti 70. Kayak gitu. Ya, ini for number B. This is B. And then the last part is C. Find the value of W. Soalnya kita lihat dulu ya. Baca soalnya tuh after B sampai ke sini. Ini baca soalnya. Farmer Tan also grows apples. The weight in gram. Oke, yang pertama kan Farmer Jones ya. Sekarang Farmer Tan. Farmer Tan also grows apples. The weight in gram of the apples grown this year follow the distribution. Oh, ini distributionnya dia. 72% of these apples have a weight more than W grams. Find the value of W. Berarti dia punya, ngintip dikit tadi ya, C-nya. The other distribution, we don't use X again. You can choose another letter. I choose Y ya, berarti ini. Berarti 18220 square. Oke, dia bilang kalau if I have the probability P, Y more than W, it should be 72%. Oke, oke, kayak gini nih. Kelihatan ya. Kalau misalnya kita punya kayak gini bagaimana gitu ya. Ini gampang sih. Kita coba pahami konsepnya. W itu sendiri. Kalau di tengah-tengah sini kan this one is 50%, this one is 50% gitu ya. Nah, sekarang dia minta 72%. Berarti 72% maybe it's here 72% ya ke sebelah sini. Di sini 72%. Nah, berarti W-nya kan dia bilang kan Y more than W. It means the W should be here. Or we can state that W is negative karena dia di sebelah kiri. Oke ya. Remember that this is zero. Jadi kalau dia ke sebelah kiri berarti dia negatif, kalau ke sebelah kanan berarti dia positif. Kayak gitu ya. Nah, berarti W di sini kita udah pastikan kalau dia nilai yang negatif. Oke ya, kita ubah dulu. Y become Z. Z is W minus 182 out of 20 is 72%. Nah, sekarang kalau saya mau langsung 182 per 20, 72% ini kan sama aja kayak 0.72 ya, 72. Nah, sekarang 0.72 ini angka di tabel angkanya berapa yang bikin dia sampai segitu. Ya, Miss Feli nggak download tabelnya lagi. Saya kirim ke grup ya. Kamu lihat di grup ya. Kamu lihat di grup biar kamu bisa tahu atau kamu ada buku lebih bagus lagi. 0.72. Berarti 72%. Di sebelah mana 0.72? Coba dicek ya. Berarti di angka berapa 0.72? Angka paling mendekati adalah
0.7190 ada di 0,58, 0,58, tapi itu masih 0,7190. You have to add 10 biar jadi 0,72 gitu ya. 10 itu adalah 3. Kelihatan ya? Oke ya. Nah, tapi nilainya ini harus negatif. Kenapa? Karena more than W itu 72%. Ingat yang ini tadi ya, di sebelah sini ya. Ingat yang ini tadi. Kenapa harus negatif dari situ? Nah, itu penting. Kalau kamu nggak tahu itu negatifnya, ya nggak dapet juga W-nya, gitu ya. Berarti dapat W minus 182 sama dengan 0.583 times 20. Ini nanti akan dapatnya adalah negatif 11.66 and then you will get your W. W is 170.34 or we can estimate it into 170. Miss, Oi, kenapa negatif, Miss? oke, kenapa negatif? Gini Gi konsepnya. Kalau misalnya P is Y more than W, ini adalah 0.72 or 72%, berarti dia bentuknya gini Gi. Ini kan normal itu kan bentuknya begini, ini kan 100% atau satu gitu ya Gi ya. Satu. Kalau misalnya saya bagi dua, ini 0,5, ini 0,5. Bener ya? Nah, terus kalau misalnya standardized atau normal yang standar, ini mu-nya 0 kan? Ya kan? 0. Kalau dia minta sesuatu yang lebih besar dari nilai tersebut dan dia punya daerahnya 0,72, kalau saya bikin daerahnya di sini nih, Gi, misal nih. Kalau saya misalnya bikin daerahnya di sini. Is it possible this is 72%? Nggak possible kan? Karena ini sedikit. Sedikit kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bikinnya lagi di sebelah sebelah sini, Gi. Kalau saya bikinnya misalnya di sebelah sini, ini kan 50% kayak gitu. Nggak mungkin juga. Nah, Miss Ferin harus bikinnya dia itu agak ke sebelah sini, sehingga possible lah di sini itu 72%. Kayak gitu. Nah, ketika saya geser, tadi kan tengahnya di sini 0. Berarti kalau saya geser ke sebelah sini, angkanya jadi negatif dong, ya nggak? Bisa jadi negatif Oh, one, negatif two. Kalau di sini kan bisa jadi one, two. eh sorry, number line. Ini number line. Jadi bentuknya bisa begitu. Nah, jadi hmm. ini harus negatif. Gimana? Oke. Oke, thank you, Miss. Oke, sip. Coba jangan chat, langsung tanya ya. Ini 10 menit lagi kita, oke ini kita akan bolak-balik deh guys. 10 menit lagi kita akan habis, tapi kita masuk lagi ke meeting yang sama aja ya nanti ya. Jadi Miss tinggal mulai lagi ya. Oke, masuk ke nomor 2. Kalau nggak ada pertanyaan di nomor 1. Oke ya, nomor 2 ya. Miss, mau tanya Oi, Miss. oi. Itu kan masih Y lebih besar daripada Z-nya kan Miss. Mm-mm. Kan ya harus dibikin jelas dan dulu. Kenapa kita bikin less than dulu nih? Kan kalau kita ikutin yang tabelnya kan semuanya less than semua Miss. Oh, betul. Nah, kalau misalnya less than semua kan tadi kan kita udah dapet 0,72 kan ya, Dev ya? Remember this, Dev? Iya Miss. Oke. Misalnya ini saya bikin ini minus W ya. It's the same when I have like this nih, Dev nih. Kalau misalnya saya bikin W di sini. Ini 72%. Boleh nggak? Boleh Miss. Nah, tadi kan ini kita dapat W-nya kan 0 point gini kan? Iya. Berarti yang sebelah sininya bener dong? Oh iya benar-benar Miss. Ini symmetrical ya. Berarti kita langsung dapat kayak gitu. Bagaimana? Aman? Oke aman Oke. Miss. Saya lanjut ya. Saya lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2. Oke, di sini. The resident of Persham were surveyed about the reliability of their internet service. 12% nih ya, 0,2. Dia bilang poor gitu ya. Terus 0,36 dia bilang satisfy.
ya. Terus sudah kayak gitu 0.52 itu adalah good. Oke. Sampai sini aman ya. Terus, a random sample of 8 residents of Persham is chosen. Kalau udah dia ngomong berapa banyak orang, it means this one is binomial, gitu ya. Binomial with n, p, n-nya itu adalah 8, okay? And the probability, it's depend on the question. Probability-nya berapa? Yang dia tanya tuh apa? Kayak gitu ya. Find the probability that more than 2 and fewer than 8 of them rate their internet service as poor or satisfactory. Berarti poor sama satisfactory-nya ini kita jumlah. 0,2 tambah 0,36 adalah 0,56. Ini adalah probability-nya. Miss, Sorry. Salah saya ya? 0,12, Miss. Oh, 0,12. Hehehe. 0,48. Thank you. Sampai sini ya. Nah, berarti yang dia tanyakan probability that more than 2 berarti dia lebih besar dari 2. Ini X ya. X-nya lebih besar dari 2, lebih dari 2 gitu ya. Terus sama dia more than 2, sorry. Kalau more than 2 berarti lebih besar dari 2 sama fewer than 8. Ah, berarti bentuknya gini ya. Hati-hati nih ya. Hati-hati. Karena dia more than 2 dan fewer than 8. Terus dia bilang berapa probability-nya. Dia cuma nanya probability-nya doang nih di sini nih. Is it possible to calculate this? Bisa nggak kita hitung langsung? Berarti probability dari nilai binomial yang cuma ada 8 angka gitu ya, 8 kemungkinan. 8 kemungkinannya ini dia cuma pilih yang antara lebih dari 2 sama kurang dari 8. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu kita coba deh. Kan nilainya itu ada 8 kemungkinan ya. 4, 5, 6, 7, 8. Kurang dari 8. Kalau kurang dari 8 kan kemungkinan ini. Nah, dia harus lebih dari 2 gitu. Sorry, binomial ada 0 juga. Berarti kan kita bisa ngitung gini nih. Kita bisa ngitung P3 sampai P7. Kita tambahin semua. Atau kita bisa ngitung 1 kurang P0, P1, P2, P8. Kayak gitu. Ya, bisa dua cara. Kedua cara itu sama aja. Nah, saya pakai cara yang 1 dikurang. 1 dikurang px0, px1, px2, and one other px equals to 8. Kayak gitu ya. Berarti saya kurangin, 1 kurang. Binomial tuh rumusnya apa, guys? Masih inget nggak? Oke ya. Kalau dia punya 8 gitu ya, 8, berarti ini 8, 0 di sini, oke ya. Terus sudah kayak gitu kita kalikan dengan yang oke-nya dulu, 0,48. Ini pangkatnya 0, baru 0, sisanya. Berarti kalau Q-nya berarti 0,52, pangkatnya 8. Angka pangkat yang di sini harus sejumlah, harus 8 jumlahnya. Dikurang ya, dikurang sama PX1, eh, dikurang sama PX1, kurang sama PX2 gitu ya. Ini saya tulis 0,48 pangkat 1, 0,52 pangkat 7, ini 80, 0,48 pangkat 2, 0,52 pangkat 6, baru dikurang satu lagi adalah 88 ya, langsung ke 8. 0,48 pangkat 8. Yang ini 0,52 pangkat 0. Mau ditulis nggak ditulis? Miss, Terserah. Miss kok Oh, itu 80 Miss, bukan 81, 82. oh sorry. Iya benar. 8. 81. Thank you. Siapa itu bantuin saya? 2. Iya gitu ya. Ngikutin aja saya di situ ya. Nah, nah begini. Ketika kita udah cari begini, nanti kita akan ketemu dapatnya adalah 0,825. As long as you type it correctly on your calculator. Kalau you bener-bener type-nya benar, pasti jawabannya benar. Kalau enggak berarti ya udahlah. Ya udahlah kayak gitu ya. Nah, kalau Miss, misalnya Miss, ya itu yang 80 tuh pakai ampe atau yang C, Miss? C dong.
C ya. Oke, Kalau Miss. bentuknya udah dalam matrix kayak gini atau dalam vektor begini, it should be C. Combination ya. 8C0 gitu ya. Ketik di kalkulator. 8C0 kali gitu. Kalau yang pangkat 0 sebenarnya kan 1. Kamu mau type itu atau enggak type itu terserah sih. Gitu ya. Sampai sini, ada pertanyaan? Selama binomial itu angkanya masih bisa kita cari seperti ini, kita harus cari kayak begini caranya. Tapi ketika angkanya itu udah semakin besar, contohnya adalah ini, yang B ya. A random sample of 125 residents of person is now chosen. Sekarang angkanya udah lebih gede, 125 guys. Kalau 125 berarti use an approximation. Kalau use an approximation, approximation that you already learned is only normal. Berarti harus kita normalin. Kalau dia udah ngomong begini, berarti bisa. Kita nggak perlu uji NP lebih besar dari 5 sama NQ lebih besar dari 5. Berarti udah pasti bisa. Kayak gitu ya. Dia bilang adalah, untuk yang B, jangan chat, Miss nggak baca chatmu. Miss, kenapa nggak 0,28? Ini yang Miss sudah nggak baca. Kamu langsung ngomong aja ya. 0,28 yang mana lagi? Miss sudah nggak Miss, tahu tuh. Oi, tadi kata kuncinya apa, Miss? Approximation. approximation, betul. Kata kuncinya kalau udah approximation berarti ini udah pasti kita harus normalin. Kita harus ke normalin. Kayak gitu ya. Normalin dia. Tapi kita harus tahu paham dulu konsepnya kalau yang di sini adalah dia itu N-nya berubah jadi 125. Ini adalah N-nya. Kayak gitu. Oke? Dapat ya? Dapat ya? Oke guys, yang B, kita yang ke B sekarang. Kita yang ke B. Dia bilang di sini adalah, maaf ya, penulisannya Miss Velin acak adut ini. Nggak apa-apa, kamu pahami aja lah. Yang penting masih bisa kebaca. Kalau misalnya B, dia tanya adalah, use an approximation to find the probability that more than 72 of these residents rate their internet service as good. Masih ada orang kan ya? Takut saya ngomong, masih ada ya. Nih ya, tes. Masih, oke. Berarti kalau misalnya dia bilang rate their internet service as good, good tadi kan adalah 0,52 ya. Berarti kita punya the other distribution that is binomial 125 for the personnya, berapa banyaknya n-nya, and probability-nya adalah 0,52. Kayak gini. Nah, kalau bentuknya kayak begini, dia nanya adalah more than 72. More than 72. Berarti PY more than 72. Ini berapa? Kayak gitu. Nah, langsung sini ya.